إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mutamimatul Asyrumiyah bab isim ghairumun sharif. Saya akan mengulang. Kenapa isim ghairumun sharif itu tidak menerima tanwin, tidak ditanwini? Alasannya adalah karena serupa dengan kalimat fi'il, dengan kata kerja. Persamaannya tuh letaknya di mana? Rata-rata kitab yang kita pelajari mulai dari Jurumiyah, Imriti, Mutamimah, Milhatul I'rab, Alfiyah, itu cara menjelaskannya itu deduktif, tidak induktif, sehingga kita itu dipaksa untuk mengetahui instrumennya dulu, baru persamaannya itu nanti. Padahal kalau kita mau mengkaji itu kan yang harus ditekankan itu kan adalah persamaan, bahwa fi'il itu ternyata bisa dilihat dari sisi makna dan lafaz. Begitupun kalau ada isim, kok bisa dilihat dari sisi lafaz dan makna, itu berarti serupa dengan kata kerja, dengan kalimat fi'il, sehingga isim tersebut menjadi ghairumun sharif atau tidak menerima tanwin. Nah, kalau di Ngimriti wafid bi fathin kullama lam yan sharif mimma biwasfil fi'li sarra yatasif bi ayyahuzal ismu illataini au illatan tugni anis natain. Itu langsung berbicara instrumen. Kaza kata anisun bima adal alif bi kaza. Salah yang itu loh, yang fa'alifu ta'nisi aghnat wahdaha wasiwatul jamil ladzi qadintaha wal illatanil wasfu ma'adlin urif ndak kadzaka, salah bawahnya, wal illatanil wasfu ma'adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif kadza, salah. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam bazada tarkiban wa as ma'al ajam kadza kata nisun bima adal alif fa yudaf aw ya'ti ba'da al surif. Itu kan langsung berbicara instrumen bahwa kalau ada wasfiyah bersama dengan ABC, kalau ada alamiah bersama dengan ABCDE, maka itu dinamakan isim ghairumun sharif. Kan begitu. Padahal letak persamaannya itu adalah pada sisi ketika fi'il itu bisa dilihat dari sisi lafaz dan makna, kok ada isim yang bisa dilihat dari sisi dan makna, maka dikatakan seperti fi'il. Sehingga ketika fi'il tidak menerima tanwin, maka isim tersebut tidak menerima tanwin. Itu saja sebenarnya. Tapi dalam kitab-kitab itu langsung membahas apa itu namanya itu wajan fi'il, adl sekaligus definisinya. Itu sehingga kita itu kadang-kadang itu wah isim ghairumun sharif itu sulit. Enggak sulit. Kesulitan itu karena apa? Penjelasannya itu bersifat deduktif. Coba kalau induktif. Induktif itu bagaimana? Fi'il. Fi'il itu tidak menerima tanwin. Fi'il itu secara lafadz istiyaquhu minal masdar, bahwa fi'il itu adalah diambil atau bersumber dari masdar.
secara lafadz. Secara makna, fi'il selalu menuntut adanya fa'il untuk menyempurnakan makna. Ya kan? Jadi fi'il itu ternyata dari sisi lafadz diambil dari masdar, dari sisi makna selalu membutuhkan yang namanya fa'il untuk menyempurnakan makna. Sehingga itu tidak menerima tanwin. Lah kalau ada isim, saya ulang, kalau ada isim kok bisa dilihat dari sisi dan lafadz dan makna, maka itu menyerupai, ya kan? Menyerupai fi'il. Sehingga ketika fi'il itu tidak menerima tanwin, maka isim tersebut tidak menerima tanwin. Itu saja sebenarnya rumusnya. Tapi karena memang dalam banyak kitab itu ternyata langsung menyebutkan instrumennya, sehingga kita itu merasa ini kok ini wajan fi'il sama alamiah. Jadi agak kelihatan sulit ya di situ. Ayo kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi besok malam Jumat itu kan malam ke-19 bulan Syawal. Kholnya Basahlan yang kedua. Saya itu jelek-jelek begini itu dulu yang menyuruh saya mengajar mengajar di pondok, di Maga, itu langsung Basahlan datang. Lepas mondok tahun 2005, setahun pulang pondok dibelikan motor RX King sama bapak. Jadi pernah apa ya? Pernah jadi anak muda beneran ya, pakai King weng. Nah, itu mungkin Basahlan mungkin melihat saya itu agak gimana gitu. Keluar suaranya, keluar. Agak gimana gitu sehingga langsung datang, Kim, ketemu dengan bapak, besok ngajar ya. Ngajar apa Pak De? Alfiyah. Untuk anak-anak MTS dan aliyah. Saya tidak mampu Pak D kalau anak-anak seusia MTS dan aliyah langsung ke alfiyah. Saya tawarkan mutamimah gimana? Maka akhirnya mutamimah disetujui. Maka pertama kali saya di SK-kan langsung oleh Mbah Sahlan itu yang ngajar mutamimah ini. Sehingga kalau saya mutamimah ya lumayan lah. Pernah khatam. Jadi semoga ya. Saya akan berbicara dulu tentang Mbah Sahlan ya. Jadi Mbah Sahlan dulu itu kata bapak, cerita bapak saya kan, adik kandung, jadi paham. Jadi dulu itu Mbah Sahlan ketika mondok di Gandri, pulang bantu orang tua jualan singkong. Itu menjelang subuh itu sudah ngangkut, kadang-kadang tengah malam itu ngangkut singkong diantar sampai ke Pandangan, berjalan sepanjang 6 kilo. Ngek. Itu demi menghidupi adiknya dan keluarganya. Bayangkan. Masya Allah. Karena memang terporsir sehingga pelajarannya, hafalan itu agak lemot. Bahkan sampai frustasi. Frustasi, kata bapak saya, frustasi itu pengen ndak mau ngaji. Akhirnya dimarahi sama ibunya, namanya Mbak Yasmi bin Ronggodiwongso. Kalau Mbah Sahlan kan bin Karjan bin Shibaweh.
dimarah sama ibunya, kamu mentang-mentang itu anak janda, ndak mau melanjutkan ngaji. Ngaji, aku gak kuat ngapa lo, bingung, kesel, bingung. Ya memang sejak dulu ya ada semacam itu. Akhirnya diperintahkan oleh ibunya, kamu datang ke Mbah Mat Sulo, Mbah Ahmad Sulo, minta ijazah. Dikasihlah ijazah membaca sholawat. Lah ini loh, yang sampai sekarang tuh sholawatnya apa itu misterius. Yang jelas disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Dan mamanya Mbah Yasmi itu disuruh diminta puasa 7 kali hari Senin, 7 kali hari Kamis. Makanya kalau seandainya Mbah Kaji kok jadi kiai itu karena memang orang tuanya dulu mentirakati. Sekarang mama kita mau ndak mentirakati kita sehingga kita nanti jadi orang beneran. Makanya orang tua perempuan tuh usahakan itu sepanjang hidupnya itu mentirakati anaknya, sehingga anaknya itu nanti diantar dengan doa ibu. Lah bapak saya, Mbak Parlan itu begitu leh. Itu yang menikahkan juga Mbah Salan, dipaksa. Jadi lepas sekolah di Gandri. Itu kan memang nakal kan, nakal. Itu mau minggat, tapi minggatnya bagus kok mondok. Mau mondok di Mbah Bisrul Khofi Jenung. Mondok itu jual pedet. Ada jual pedet, dijual langsung mondok itu. Kenapa sampai mondok? Karena mau dinikahkan dengan ibu. Ya enggak mau. Tapi akhirnya mondok pun enggak bertahan lama. Makanya termasuk kitab Risalatul Qurra wal Hufat yang beliau ajarkan itu ya juga pernah ditasih oleh Mbah Bisrul Khofi. Pulang dinikahkan dengan ibu. Ketika sudah punya anak, bapaknya tole. Itu dulu kan ketika Aliyah Sedan itu kan pernah minggat ke mana itu, ke Sumatera. Nyuri sepedanya bapak, Mbah Parlan itu dijual, minggat ke Sumatera. Di Sumatera ikut ini sama Lek Jamilatun di sana. Mbah Parlan pakai ilmu puter giling, sowan sama gurunya. Pulang dipondokkan di Bisrul Khofi, Mbah Bis. Jadi pernah dijenu selama setahun. Ndak kerasan. Balik lagi ke sekolah Riyadh. Jadi itu sejarah. Makanya kita itu harus mempertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi instrumen-instrumen yang akan dibicarakan tuh ada 9. Kemarin ya, ada 9. Bal ilalu atisu hiya al-jam'u wa waznul fi'li wal adlu wa ta'nisu wa ta'rifu wa tarkibu wal alifu wa nunu az-zaidatani wal ujmatu wasifatu yashma'uha qaulu syair ijma' wazin adilan anis bima arifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya masih ingat Kak Hilal kalau Isma wazin. Itu kelas 2 Aliyah loh. Dulu itu kan masih tabu. Kalau anak sekarang itu kan enggak tabu. Biasa melihat HP, ada bokong semok
ada goyangan yang ndak bener itu, yang Masya Allah. Kalau kita lihat TikTok langsung melihat reel apa itu video itu kan pasti begitu isinya kan kontennya, perempuan goyang sambil memperlihatkan tubuhnya yang semeloheh. Masya Allah. Jadi dulu itu kan belum ada TV ya, jarang lah orang lihat TV itu. Ketika Kak Hilal pulang dari pondok mengajar kami di MTS, kemudian aliyah itu pas kelas 1 aliyah dulu itu, saya masih ingat. Jadi konsep jiwa katanya. Anak-anak dulu itu ya kaget. Jadi kalau kita mau jima itu ada resepnya. Isma wazin adilan anis bima rifatin rokib wazid ujmatan falwasfukot kamula. Isma jima'o sopo siro. Jima'o bojomu sopo siro. Tapi ya wazin paisi hias suruh apa berdandan adilan, harus adil. Kalau istri kamu itu berhias, kita juga harus berhias. Masa yang istrinya mandi kita tidak mandi? Anis pastikan kalau itu perempuan bima'rifatin dengan ma'rifat yang sebenarnya. Setelah itu bagaimana? Setelah berdandan benar-benar perempuan, rokib naiki wasit tambahi kalau penting. Usmatan falwasukot kamulah, itu adalah Hilal. Semoga Allah menempatkan di tempat yang terbaik. Fal jam'u syartuhu ayyakuna ala sigati muntahal jumu. Kalau jamak, jadi ada kan bi'ayahuzal ismu'il latani au illatan tugni anis nataini. Lah termasuk sigot muntahal jumu itu adalah memiliki dua, memiliki satu ilat yang mencukupi dua ilat. Sigot muntahal jumu. Wa ya utawi sigot muntahal jumu sigotu mafa'ilaiku sigot mafa'ila nahwu masajida. Jurtu bimasajida, saya ziarah ke masjid-masjid, di masjid-masjid, fi masajida. Au mafa'ila utawa sigot mafa'ila nahwu masabiha wa mahariba. Wa hadhil illatu tawikilah ilat hiya ya ilat al illatul ula iku ilat yang pertama. Minnal illataini, dari dua ilat. Allataini, yang keduanya. Allataini ya karon iya bener ya, allataini ya. Kullu wahidatin minhuma tamna usurfa. Kang utawi saben-saben ilat siji minhuma saking allataini iki tamna iku nyegah apa wahidah asurfa ing tanwin. Jadi sigot muntahal jumu itu kalau dulu pas kami ngaji di Pak Hafid, jadi kita sanatnya sama. Sigot muntahal jumu adalah sigot jamak taksir yang setelah alif taksiriyah mati maso biha. Tamna'u nyegah apa wahidah asrfa ing tanwin. Wahdah kali suwijine wahidah.
wa taqumulan nggon-nggone apa wahidah maqamal illataini ing dalem panggonane ilat loro. Titik. Jadi kalau sigot modal jumuk itu pokoknya satu ilat tapi sudah mencukupi dua ilat. Itu adalah instrumen yang pertama atau ilat yang pertama. Jadi otomatis sisi lafaz dan makna sudah terlebur pada sigot muntahal jumuk. Wa amma waznul fi'li lan anapun utawi wazan fi'il iku fal muradu mongko utawi kang den karepake bihi kelawan waznul fi'li imma ayyakunal ismu ala waznin khosin bil fi'li imma ayakuna ono kalane arep yen to ono apa alismu isim iku ala waznin ing atase wazan khosin kang khusus bil fi'li kelawan fi'il. Contohnya kasyammaro kaya lafat syammaro. Kalau kita lihat di apa tuh namanya di atas itu di syarahnya fa innahu alamun li farosin. Jadi nama kuda. Nama itu alamiah. Berarti kembali kepada makna, wazan fi'il kepada lafaz. Alamiah kembali kepada makna. Ingat, pokoknya eling-eling. Alamiah dan wasfiyah itu adalah dua ilat yang kembali kepada makna. Nanti kan instrumennya kan ada 9. Yang pertama adalah sigot muntahal jumuk. Itu satu ilat tapi mencukupi dua ilat. Yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il tidak bisa berdiri sendiri. Istilah wazan fi'il berarti kembali kepada lafaz. Wazan fi'il. Wazannya bagaimana? Apakah syammar? Apakah surep, Mbah Surep jenenge ana jenenge wong jenenge Mbah Surep. Surifa, Mbah Surep ya. Itu berarti wazan fi'il bersama dengan alamiah. Alamiah itu nama, penamaan. Pokoknya menjelaskan itu kalau baru apa nih ya, baru level jurumiyah dan ngimriti memang begitu le. Saya dulu menguasai isim ghair munsharif pun lama. Jadi, pengen paham beneran tuh lama. Dulu pas ngimriti ya belum paham. Kita tuh hanya penguasaan hafalan, di pemahaman materi secara detail lu belum menguasai. Kasyamaro kaya lafaz syamaro bitasdidil mimi kelawan tasdid mimi. Wa duriba lan lafaz duriba bil bina'i lil maf'uli. Ana wong jenenge Surep. Mbah Surep, Surifa itu berarti alamiah bersama dengan wazan fi'il. Wazannya adalah fu'ila mabni majhul, mabni atau bil bina' lil maf'uli. Wa duriba lan lafaz duriba bil bina'i kelawan bina' lil maf'uli marang maf'ul atau bina' majhul. Wantolako lan lafat intolako. Ana wong jenenge intolak. Umpamane kabeh kan umpamanya. Nah, maka itu termasuk isim ghair munsharif. Karena apa? Karena nama itu diambil dari wazan fi'il intolako. Wa nahwi lan sepadane mengkono intolako. Minal af'ali kang saking pira-pira fi'il al-madhiyati kang madhi ngono ae. Al-mabdu'ati kang den kawiti biyam jatil wasli kelawan hamzah wasl. Ngono mau idza summiya nalikane digawe jeneng apa bisyai'in suwiji-wiji min dalika saking mengkono al-madzkur. Narangono yang kedua au yaku. Nah, diatofno karo yakun ayakuna ngarep mau. Au yakuna utawa
ono fi awali yang dalam kawitane syek ya oleh utawa wajan fi'il ya oleh apa ziyadatun apa tambahan ka ziyadatil fi'li kaya tambahane fi'il. Wa utawi isim sing ma'atil kal ziyadah iku mau musyarikun iku nyekutani iku ya gembuli. Jadi ya musyarakah itu ya akhirnya melebur lah. Lil fi'li marang fi'il fi wasnihi ing dalam wazane fi'il. Ka Ahmada kaya lafat Ahmada, wa Yazid lan lafat Yazid. Wa taglib. Jadi ada orang namanya Ahmad. Ada orang namanya Ahmad. Ahmad marartu bi Ahmada. Ahmada sepintas kan kayak fi'il madi yang ikut wazan af'ala. Ahmada af'ala. Ada orang namanya Yazid. Zada Yazidu. Ada orang namanya Yazid. Berarti kan itu seperti fi'il mudhari. Berarti nama itu adalah diambil dari lafat yang berwazan yazidu, wazan fi'il. Sehingga kalau ada wazan fi'il bersama dengan alamiah berarti isim ghairu munsharif. Wa taglib lan lafat taglib, wa tarjis lan lafat tarjis. Ada orang namanya taglib. Tagliba. Ada orang namanya tarjisa. Titik. Wa amal adlu fawa khurujul ismi an sifatihi wa huwa alam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu dulu.